Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Anak-anak Bapak di kelas 10 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa memulai kegiatan Sanlat Ramadan atau pesantren kilat di bulan Ramadan ini dengan metode daring. Akan tetapi walaupun dilaksanakan dengan daring seperti ini, tetap tidak akan mengurangi rasa khidmat kita untuk senantiasa menggali, mengkaji ilmu agama melalui pembelajaran di sekolah. Adapun materi yang Bapak sampaikan kali ini tentunya sebagai mukadimah dan nanti bisa diperluas dalam keilmuan kita masing-masing, baik di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat lain. Baiklah anak-anak Bapak di kelas 10, materi yang Bapak dapatkan dari panitia Ramadan di sekolah di Sacil, ini materinya tentang akidah. Oleh karena itu, mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa memperkuat akidah kita, terutama berkenaan dengan bulan Ramadan. Adapun tema yang Bapak sampaikan kali ini adalah perihal nama lain dari bulan Ramadan. Nanti materi ini bisa dicatat oleh kita lalu dirangkum di dalam buku catatan dan nanti hasilnya akan diminta oleh guru PABP masing-masing. Anak-anak Bapak di kelas 10 yang Bapak banggakan, Ramadan itu berasal dari kata Romado, artinya pembakaran. Karena memang kita di bulan ini punya fase tersendiri, yakni dosa-dosa kita dibakar sampai habis dan nantinya di akhir Ramadan kita sudah menjadi insan yang suci kembali. Bahasa Rasul, kayaumin waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Untuk menempuh fase ke arah sana tentunya punya proses, punya langkah yang konkret, dan ternyata semua itu digariskan oleh Rasulullah SAW. Nama Ramadan ini tentunya tidak asing buat kita. Akan tetapi ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwasanya Ramadan itu punya beberapa istilah. Yang pertama, Ramadan itu punya nama Syahrul Iman, bulan keimanan. Kenapa bulan keimanan? Karena memang yang dikhitab oleh Allah, yang diajak ngobrol oleh Allah, yang disentuh oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 tentunya hanya insan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Tentunya tujuannya agar kalian bertakwa. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, yang disentuh oleh Allah dalam ayat ini adalah hanya insan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengan demikian, kalau Allah menyentuh insan yang beriman, berarti hanya orang yang berimanlah yang akan gampang menerima dengan ikhlas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang ada pada hati kita tidak hanya cukup dengan idian pengakuan. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tanpa adanya qabul. Qabul ini tentunya dua macam yang diterima oleh kita. Pertama, qabulu amrillah, kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qabulu nahyin minallah, dan kita pun yang kedua menerima larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentang perihal yang pertama, qabulun amrillah, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti insan yang beriman akan menerima perintah Allah berupa puasa di bulan ini, di bulan suci ini. Dengan demikian,
Kalau kita dianggap beriman oleh Allah dan kita yakin bahwa jiwa kita punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan susah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagi orang-orang yang tidak biasa akan terasa sulit. Yang tadinya kita banyak makan, banyak minum, tiap hari, tiap detik, tiap waktu, akan tetapi dengan puasa ini kita akan hanya memindahkan makan minum kita dari siang ke malam hari. Siangnya dipakai berpuasa, malam harinya dipakai qiyamul lail, dan makan dengan seperlunya. Berarti insan yang beriman, yang kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan sulit menerima perintah berpuasa ini, walaupun sebagian kalangan menganggapnya akan ada kesulitan. Tapi buat kita ketika beriman, sesulit apapun perintah Allah, tentunya akan merasa manis, manis dan manis. Sehingga ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, tinggal diterima dan dilaksanakan. Inilah syahrul iman, syahrul keimanan. Yang kedua, anak bapak sekalian, Ramadan juga disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan apa saja yang kita terima di bulan Ramadan ini banyak banget. Ya, ada pendidikan spiritual, ada pendidikan jasmaninya. Pendidikan spiritual atau rohani, tentunya kita digembleng dengan nilai-nilai spiritual, mulai dari baca Quran, mulai dari zikir, mulai dari sholat dan lain sebagainya. Ini mendidik kita menempa nilai-nilai spiritualitas kita. Banyak insan yang dulu 11 bulan ke belakang kita gersang karena merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan Ramadan ini mereka ditempa kembali 1 bulan penuh, ditempa dengan nilai-nilai pendidikan spiritual. Sholatnya jadi pengecas spiritual, baca Qur'annya jadi pengecas spiritual, banyak bersedekahnya dan jadi pengecas spiritual, dan lain sebagainya. Walhasil ibadah-ibadah yang banyak dilaksanakan di bulan Ramadan ini tentunya bisa mencarger kembali nilai-nilai spiritual kita. Ada juga tarbiyah jasmaniyahnya, pendidikan jasmaninya, supaya badan dan tubuh kita sehat. Apa itu? Ternyata dengan sumu tasihu, kata Rasul, sumu berpuasalah kalian, tasihu, maka niscaya kalian akan sehat. Ternyata anak-anak bapak sekalian, dengan puasa lambut atau perut kita menjadi terlatih untuk sehat. Yang tiap hari kita segala dimakan, segala masuk ke dalam perut kita ini, tapi dengan berpuasa kita diseleksi, kita memiliki proses untuk menjaga perut kita supaya mesin yang ada pada tubuh kita ini senantiasa berjalan dengan lancar dan sehat. Tatkala ada fase seperti ini, tentunya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Tarbiyah, bentukan tarbiyah jasmaniah kita. Yang ketiga, istilah Ramadan disebut dengan syahrul iman, disebut dengan syahrul ilmi, bulan keilmuan. Terbukti sudah bagi kita, ternyata di bulan Ramadan banyak fase-fase keilmuan yang kita terima, banyak nilai keilmuan yang kita dapatkan. Kalau dulu di hari-hari lain sebelum Ramadan, tentunya paling tidak mencari ilmu kita hanya seminggu sekali. Contoh, ibu-ibu ada yang pengajian Sabtuan, Mingguan, Reboan, dan lain sebagainya. Di tiap hari tersebut kita mengaji. Ya, bapak-bapak hanya 1 minggu sekali, yakni melaksanakan khutbah Jumat saja. Ya, tapi ternyata di bulan Ramadan ini, walaupun hanya 30 hari, hanya 1 bulan, ternyata hampir tiap hari nilai-nilai keilmuan didapatkan. Coba saja, sekarang muncul kultum-kultum, ya, kuliah 7 menit, ada kutil kuliah 3 menit, ada kutilang kuliah 3 menit langsung pulang. Ya, ada yang terbiasa sebelum sholat tarawih, setelah sholat isya, ada yang biasa kultum kuliah subuh. Ya, ada juga sekarang yang lagi ramai itu kultum menjelang buka puasa. Ada juga di Masjid Pusdai sana kultum duha. Ada kultum di Masjid Gedung Sate itu kultum ba'da duhur, dan lain sebagainya. Ternyata kultum-kultum seperti ini, walaupun singkat hanya 7 menit, ya maksimal 10 menit, tapi ternyata menjadi lahan dan wahana untuk menempa nilai-nilai keilmuan, tarbiyah ilmiah. Ilmu apa saja yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini? Tentunya yang pertama ada ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan. Ada ilmu fikih, ilmu tentang tata cara ibadah. Ya, ada ilmu tasawuf tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Paling tidak
setiap malam ketika menjelang sholat tarawih, kita banyak diingatkan oleh para imam, oleh para khotib yang sebelum imam itu, ternyata kita diingatkan dengan ilmu-ilmu puasa. Ada syarat sah puasa, ada syarat rukun puasa, ada juga sunah-sunah puasa, ada yang membatalkan puasa, dan lain sebagainya. Semua ini tentunya syarat sekali dipakai dan dibahas di bulan Ramadan. Bagi kita, pakailah momentum bulan Ramadan ini untuk menambah nilai-nilai keilmuan. Yang keempat, bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul ta'at wal ibadah, bulan ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang di bulan Ramadan ini kita diperbanyak taat dan ibadah kepada Allah. Setelah Ramadan beres, Syawal sampai bulan Sya'ban, 11 bulan itu, tentunya mohon maaf, jarang sekali kita qiyamul lail. Jarang sekali kita sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat sepertiga malam terakhir, jarang. Tapi sekarang paling tidak setiap malam kita punya pelaksanaan sholat sunnah yang muakkad, namanya sholat sunnah taraweh. Walaupun statusnya sunnah, akan tetapi ini hebat ganjarannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap malam ada ganjarannya, tiap rakaat ada pahalanya, bahkan lebih dari itu, segalanya bisa jadi nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat tarawih, sodakohnya banyak di bulan ini. Ya, Rasul menyatakan kalau kita berbuat baik pada orang lain sebelum melaksanakan buka puasa, memberikan pada orang lain, itu ganjarannya pun surga. Ya, sedekah dengan sesama ganjarannya surga. Ternyata di bulan Ramadan ini lebih banyak pula pahala buat kita. Ada lagi, ternyata baca Quran kita 11 bulan ke belakang kita belum begitu banyak melaksanakan tilawah Quran. Tapi di bulan Ramadan ada yang istilahi dengan kita tadarus Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat, apalagi satu surat tiap hari, tentunya buat kita lebih hebat karena ganjarannya di bulan Ramadan lebih dari biasanya. Kalau di hari-hari biasa kita baca Quran, likuli harpin hasanatun, setiap huruf itu adalah kebaikan, bahkan huruf tadi di kebaikannya ditambah kembali, maka buat kita ternyata hebat, banyak sekali bacaan Quran yang menjadi pahala buat kita semuanya. Tatkala kita membaca alif lam mim, ternyata itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan ini semuanya dikalikan kembali menjadi beratus-ratus kali lipat. Ganjaran dan pahala ketaatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang lainnya, seperti sodakohnya, seperti sholat sunat yang lainnya, duha, ya, bahkan ada ada ibadah-ibadah lain yang ternyata banyak dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Berikutnya, ada bulan Ramadan itu disebut dengan istilah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita paham, sering mendengar bahwasanya di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Bahkan nanti ada peristiwa nuzul Quran, ya, peristiwa turunnya Al-Quran, karena memang Quran diturunkan di bulan Ramadan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itulah lamanya fase turun Al-Quran. Sampai tuntas 114 surat dan 30 juz. Oleh karena itu, perbanyaklah baca Quran di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Hadirin anak-anak Bapak di kelas 10 yang Bapak banggakan. Yang lainnya, ada juga istilah buat bulan Ramadan. Apa itu? Syahrut Tauzi', bulan berbagi. Kenapa disebut syahrut Tauzi', bulan berbagi? Karena memang di bulan Ramadan kita dianjurkan berbagi dengan sesama. Harta kekayaan kita, ingat, hanya sebatas amanah, maka amanah akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan bisa jadi didapatkan dengan cara halal, dengan cara yang lazim dan dianjurkan agama, akan tetapi bisa jadi penggunaannya itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pakailah harta kekayaan kita di jalan Allah fisabilillah, karena semuanya itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang memilikinya. Ingat, pertanyaan Allah dua sekaligus untuk masalah harta kekayaan kita. Yang pertama, min aina iktasaba, dari mana harta engkau didapatkan. Yang kedua, wa fima anfaqahu, dipakai apa harta yang kita miliki itu. Tentunya yang kedua ini, dari dipakai apa harta yang kita miliki, tantangan buat kita semua harus menggunakan harta yang kita miliki ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana lahannya? Di bulan Ramadan inilah
pakai berbagi dengan sesama. Banyak fakir miskin, ya banyak anak-anak yatim, banyak orang-orang jompo yang mereka justru ketika buka bersama, ketika buka puasa saja, mereka tidak memiliki makanan yang layak. Kita di rumah segalanya ada, dari mulai makanan ringan sampai makanan berat, dari makanan yang konkret sampai makanan yang tidak konkret, dari makanan yang bisa mengenyangkan sampai makanan yang hanya menambah selera saja. Kita banyak jenisnya, tapi mereka makan hanya dengan nasi pun udah lumayan. Dagingnya saja daging tunyuk. Daging tunyuk itu garam kan dicocolkan. Dan itu ternyata banyak yang terjadi hari ini. Maka buat kita yang punya kekayaan, yang punya harta, silakan berbagi dengan sesama. Berbagi dengan teman kita di kelas, berbagi dengan teman kita di depan rumah kita, ya, dan lain sebagainya. Semua itu insya Allah bermanfaat. Jangan pelit dan koret dengan harta yang kita miliki, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan aneh ketika hari ini banyak orang yang membagi-bagikan takjil buat buka bersama. Ada yang membagikan bingkisan buat buka bersama. Ya, buat buka puasanya. Semua itu pasti mereka menyadari bahwasanya saya sudah berkecukupan, tapi orang lain ternyata banyak yang belum punya apa-apa buat makan buka puasa nanti. Akhirnya tukang beca, tukang ojek, para pemulung dan sebagainya banyak yang ngasih hari ini di jalan-jalan, dan ternyata kita pun bisa melakukan seperti itu. Ganjaran dan pahalanya insya Allah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, ternyata penamaan bulan Ramadan tadi begitu banyak. Yang pertama ada Syahrul Iman, bulan keimanan, karena kita ditempa nilai-nilai keimanan di bulan Ramadan ini. Yang kedua ada Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang ketiga ada Syahrul Ta'at wal Ibadah, bulan ketaatan dan ibadah pada Allah. Ada lagi tadi disebutkan Syahrul Ilmi, bulan menempa keilmuan. Ada juga Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan spiritual dan jasmani kita. Bahkan yang terakhir ada Syahrul Tauzi, bulan berbagi. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah Syahrul Gunawan, karena Syahrul Gunawan sudah jadi wakil bupati Kabupaten Bandung. Ya, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini bermanfaat khusus buat menambah wawasan kita. Masih banyak yang Bapak ingin sampaikan sebetulnya, tapi pasti kalau lama-lama nanti berhubungan dengan kuota juga yang harus ditonton di YouTube channel Bapak ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ingat, jangan lupa tonton sampai tuntas, rangkum oleh kita. Bahkan silahkan kalau ada komen di sana boleh. Ingat juga jangan lupa ya, ada like dan subscribe yang bisa disampaikan sebagai sedekah buat kita semuanya. Demikian disampaikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.